Siapa di sini yang baru lahir langsung duduk di bangku SMA? Hah? Baru lahir? Ya kalau ada yang kayak gitu kayaknya cuma Lek Bagong deh. Yang pengennya langsung gede terus langsung jualan ayam warna-warni di SD. Walah ada aja. Tapi ngomong-ngomong soal SD, waktu kalian SD itu hal menarik apa selain main bola bareng, terus lagi ngejekin teman kalian pakai nama bapaknya, ataupun ngatain teman kalian yang nggak sengaja cepirit di celana? Masa kecil saya penuh ngatain orang kayaknya ya. Ya Allah, maaf teman-teman. Ya udah itu kan, udahlah itu kan masa kecil saya ya. Cuma kalau saya boleh nanya serius, kira-kira hal menarik apa waktu SD yang bikin kalian itu terngiang-ngiang atau ingat-ingat? Atau mungkin salah satunya itu kayak dapat teman baru. Iya, kedatangan teman baru. Kayak saya dulu waktu kelas 5 itu saya kedatangan murid baru tuh dari Australia. Menarik ya. Nah, terus Ahong juga punya pengalaman yang sama. Katanya dulu waktu dia SD, dia tuh punya teman pindahan dari Gunung Kidul. Kok biasa aja sih, Hong? Kenapa saya bilang biasa? Yaitu karena masih ada pengalaman yang nggak biasa yang harus dialami oleh Budi. Yang suatu hari hanya bisa terperangah pas kedatangan murid baru yang datang-datang udah kayak tukang pijat. Nah benar kan, tukang pijat kan? Dan sembari Budi menebak weton dan sionya, ternyata Budi baru sadar kalau kursi di sebelahnya kosong. Dan berarti Budilah yang harus duduk bareng dengannya. Dan siapa yang menyangka kalau Budi cukup beruntung hari itu. 1993年9月1号。 Tak kue but. Iya, meski awalnya Budi jual mahal, hari itu juga Budi langsung merasa dirinya adalah pria paling ganteng sedunia. Tapi jangan salah, walau mukanya Budi kayak orang bener, aslinya kelakuan Budi justru sering gak bener. Selain malas dan bodoh, kegiatan paling menyenangkan dari sekolah bagi Budi adalah tidur. Sampai-sampai Budi tidak sadar ketika preman kelasnya sedang merusak buku dan alat tulis si murid baru. Maka keesokan harinya Budi pun akhirnya tahu bahwa ini semua adalah perbuatan preman kelasnya itu. Tak menunggu lama, detik itu juga Budi langsung memberi pelajaran kepadanya, serta berkata kepada semua temannya, bahwa tak ada seorang pun yang boleh mengganggu teman baru mereka. Namun sayang, rasa keren Budi tak bertahan lama. Sebab sepulang sekolah, Budi malah dikeroyok oleh geng kelasnya. Meski sudah melawan dan melawan, tapi sayangnya, ya Budi harus sering babak belur demi membela wanita idamannya. Sebagai penganut prinsip proses tidak akan mengkhianati hasil, Budi akhirnya bisa tersenyum lebar setelah mendapat sebuah permen sebagai awal perkenalan mereka. Namanya Vera. Berkebalikan dari Budi, dia adalah murid cerdas yang berasal dari sebuah keluarga kaya raya di Beijing Wetan. Dan tepat di saat pesta perpisahan, Budi pun langsung memainkan harmonikanya untuk menarik perhatian Vera. Ya boleh lah Bud, yang penting kan gak mainin yang lainnya depan Vera ya. Tak terasa, hari demi hari Budi lewati dengan penuh semangat setelah menemukan alasannya belajar, yang apalagi kalau bukan karena Vera. Persis seperti hari pertamanya di SMA, ketika Budi tiba-tiba ingin masuk kelas IPA agar bisa selalu bersama Vera. Walau nilai IPA-nya sangat jauh di bawah KKM dan lebih cocok masuk kelas. Ya pokoknya masuk kelas lah Bud. Dan hari itu juga keinginan Budi sudah bulat. Jadi mau dipisahkan sekeras apapun, Budi tetap akan pindah ke kelas IPA. Di kelas IPA Budi tak menyangka ternyata ada yang lebih menarik daripada matematika dan fisika. Dan hal itu adalah Bud, kok ya sama kayak saya? Maksudnya sama kayak siapa? Alah, salah ngomong. Saking bodohnya Budi karena tak ingat alasannya berada di kelas IPA, Budi pun tak menyadari kalau Vera seperti tidak menyukai jika Budi didekati wanita lain. Bahkan saking kesalnya, Vera sampai menyuruh wanita itu keluar dari kelas. Namun sebaliknya, wanita itu justru semakin hari semakin dekat pada Budi, yang akhirnya justru membuat Vera
我背你吧，这样太慢了。 Meski tak peka kenapa Vera sampai terjatuh, Budi akhirnya kembali menemani Vera. Bahkan Budi pun sampai menggendongnya, hanya agar Vera bisa pulang dengan selamat. Di luar dugaan, ternyata perhatian Budi bisa membuat Vera merasa selalu aman jika Budi selalu ada di sisinya. Maka sebagai hadiah, Vera pun mengajak Budi menonton sebuah film tentang 1998年10月7号。 Kayaknya film yang salah untuk ditonton pertama. Iya, karena Budi dasarnya bodoh dan gegabah, ia pun merasa bahwa film perang kemarin adalah film kesukaan Vera. Dan karena itulah Budi tiba-tiba bertekad mengikuti sebuah demo pembubaran kedutaan Amerika di kota mereka. Dengan harapan Vera akan semakin menyukainya. Meski tak paham soal dinamika politik dan aktivisme, Budi hari ini sudah mengundang semua teman sekelasnya untuk ikut bersamanya demo nanti siang. Namun sayang, hanya ada satu orang yang ikut bersamanya, dan itu Budi yang awalnya bersemangat jelas khawatir dengan keselamatan Vera. Di tengah huru-hara yang terjadi, Budi tiba-tiba bertanya, mengapa Vera mau datang ke sini? Dan tak disangka Vera ternyata juga ikut mengkhawatirkannya. Tidak seperti harapannya yang ingin terlihat keren di depan Vera, yang terjadi justru sebaliknya. Dengan sekuat tenaga, Budi segera mengajak Vera pulang sebelum demo semakin rusuh. Segala hal tentu memiliki konsekuensi. Begitu pula dengan tindakan bodoh Budi yang langsung dipanggil ke ruang kepala sekolah. Bukan hanya melanggar aturan sekolah, Budi dipanggil karena sudah membahayakan nyawa Vera. Maka tanpa banyak basa-basi, detik itu juga ayah Vera langsung menghardik tindakan bodoh Budi. Apa yang Budi ajarkan kepada Vera sehingga Vera berubah menjadi seorang pembangkang? Dengan tamparan keras tepat di wajahnya, ayah Vera tak mau Budi menjadi pengaruh buruk untuk anaknya. Bahkan ayah Vera juga berkata, sejak awal harusnya Budi sadar diri bahwa dia tidak pantas masuk kelas IPA seperti anaknya. Melihat Budi kehilangan semangat belajar, tiba-tiba Vera menghampirinya dan memberikan sebuah potongan kertas yang isinya mata Budi seketika terang kembali. Meski rasanya mustahil bisa masuk Stanford bersama Vera, namun Budi tak akan menyerah begitu saja. Untuk membuktikannya, Budi pun rela mengubah pola belajarnya. Di saat semua teman kelasnya pulang lebih awal, Budi rela datang lebih pagi dan pulang terlambat, hanya demi belajar lebih keras. Vera jelas senang melihat perubahan Budi. Tapi di saat bersamaan, Vera tiba-tiba ragu. Setelah tahu bahwa kampus cadangan Budi adalah kampus swasta lokal di kotanya. Singkat cerita, mimpi Budi harus kandas di tengah jalan. Iya, persis seperti keraguan Vera. Setelah Budi gagal di ujian pertama masuk Stanford University, Budi langsung banting setir ke Universitas Peking. Budi sebenarnya bukan menyerah begitu saja. Selain karena nilainya kurang, Budi merasa permintaan Vera terlalu berat untuk diwujudkan. Walah, Bud, padahal tadi ngomongnya iya. Walau begitu, hidup kita masih harus terus berjalan ya. Ucapnya dalam hati saat Budi sedang berkeliling mencari kamar asramanya. Dan tepat di kamar 614, Budi akhirnya berkenalan dengan 3 satwa liar. Maksudnya 3 calon temannya, salah ngomong. Pertama ada Gongbing, mahasiswa jurusan biologi yang sangat ingin menciptakan mesin penyadap paling keren di dunia. Lalu kedua ada Wan Choi, mahasiswa kimia yang bercita-cita ingin menjadi penyiar untuk mendekati calon pacarnya. Dan yang terakhir yang suka melamun ini adalah Liang Xiao, mahasiswa jurusan geologi yang ingin menjadi pemain bola paling mematikan setelah Tsubasa Ozora. Bentar, kayaknya ada yang salah sama teman-temannya Budi, kok gak ada yang bener sih? Ya, pokoknya yang terakhir ada Budi, mahasiswa IT yang hingga sekarang masih belum tahu apa tujuan hidupnya. Gak apa-apa mas, wajar, banyak mahasiswa IT kayak gitu. Masa ospek akhirnya pun tiba. Di sana Budi dan teman-temannya sama sekali tak yakin bahwa kuliah mereka akan menyenangkan. Karena lagi pula di kampus yang namanya kayak bebek ini sama sekali tak ada wanita yang membuat Budi tertarik. Sampai saat Budi melihat seorang wanita yang tidak asing baginya. 同学，你认错人了吧？别扯了，
Sekali lagi, Budi merasa bahwa semesta memang suka bercanda. Karena Budi benar-benar tak menyangka mengapa Vera bisa berkuliah di kampus pinggiran seperti ini. Apakah Vera merindukannya? Tak mau Budi besar kepala, Vera pun bilang bahwa tak ada salahnya untuk kuliah kedokteran di sini dulu sebelum ia lanjut kuliah ke Stanford. Sambil terus memandangi Vera, Budi tiba-tiba berkata bahwa Vera banyak berubah semenjak mereka lulus SMA. Namun ada satu hal yang tak berubah, dan hal itu adalah senyumnya. Namun di saat Vera akan menyampaikan sesuatu, tiba-tiba 行啊，没问题啊。 Meskipun jurusan mereka berbeda, Budi ternyata masih seperti dulu. Iya, dia diam-diam menyelinap ke kelas kedokteran hanya untuk menemui Vera. Namun entah mengapa, Budi dan Vera merasa seperti kembali bernostalgia ketika suasana kelas mereka kembali rusuh karena teman-teman Budi. Sambil menikmati malam tahun baru, Budi bertanya, apakah doa Vera untuk masa depannya? Meski kesal karena Budi lupa janji mereka, Vera pun menjawab bahwa ia masih berharap mereka berdua bisa kuliah di Stanford bersama. Vera yang selama ini belum tahu mimpi Budi pun gantian bertanya, apakah Budi punya mimpi? Seraya menatap lekat mata Vera, Budi hanya berkata bahwa ia ingin menjadi ahli IT paling sukses di Cina, agar ia bisa merasa pantas menikahi Vera. Merasa bahwa Budi benar-benar mencintainya, Vera pun mengatakan sesuatu. Vera mau jadi pacar Budi, namun aturannya hanya 5 menit dalam sehari. Budi jelas bingung dan bertanya, kapan dia bisa memiliki Vera sepenuhnya? Dengan pandangan berbinar, Vera bilang bahwa Budi harus lulus ujian bahasa Inggris di akhir semester dengan nilai sempurna. Meski tak mengatakan dengan gamblang, Vera hanya ingin Budi bisa menepati janjinya untuk kali ini, yaitu kuliah di Stanford bersamanya. Malam demi malam pun mereka lewati dengan canda gurau, seakan mereka adalah sepasang kekasih yang takkan dipisahkan apapun. Budi yang tak tahu waktunya hanya 5 menit langsung ingin mengunboxing Vera malam itu juga. Namun Vera berkata bahwa ia hanya mau adu penalti jika Budi sudah bersih dan wangi. Maka secepat mungkin Budi pun langsung membersihkan badannya dan menggosoknya sampai ke pojok-pojok sebelum... 林一同学，知道第一个词儿是什么吗 ？abandon。 Sayang sekali Put, gak apa-apa ya Put. Merasa bahwa usahanya sia-sia, Budi pun bertanya pada teman-temannya, bagaimana caranya dia bisa mengambil hati Vera tanpa ketahuan? Dan disitulah bakat Gongbing mulai terpakai. Dengan ilmu persadapan duniawi, diam-diam Gongbing sudah menanam sebuah perekam suara untuk mengetahui pergerakan Vera atau apapun yang bisa mendekatkan Vera pada Budi. Namun yang mendapat info pergerakan ternyata bukan hanya Budi, karena alat penyadapnya justru bisa menangkap hal yang lebih besar. Dan hal itu adalah... 上来说， Ya, seperti semua pria yang tahu barang bagus, mereka pun langsung terpaku, mematung, membisu mendengarkan gosip Vera dan temannya yang ternyata membahas. 基础知识，但是我做它主要是为了学习英语。真是的呀。 Sayang sekali. Namun, Budi sepertinya lupakan satu hal. Sebuah hal yang harus Budi tahu jika ia ingin memiliki Vera seutuhnya. Iya, hal itu adalah seorang pria yang juga sedang mendekati Vera. Namanya Tom, seorang bule yang kebetulan satu jurusan dengan Vera. Dan tepat di saat Vera sedang bersamanya, tiba-tiba Tom dan teman-temannya ingin menantang Budi melakukan sesuatu. Jika Budi bisa mengalahkannya, maka Tom akan menjauhi Vera. Dan tantangan itu adalah... 1、2、3，滚！你还喝完？轻一点，给我来！Come on, come on！ Walau selalu berakhir babak belur, Budi bisa tersenyum lega setelah bisa mengalahkan Tom. Namun yang harus Budi sadari adalah konsekuensinya. Seakan mengulang masalah demo tempo dulu, Budi lagi-lagi harus diskor 1 bulan di mata kuliah bahasa Inggris sebagai hukumannya. Dan masalah Budi selanjutnya adalah Vera yang merasa Budi terlalu egois. Apakah Budi lupa bahwa Budi harus lulus mata kuliah bahasa Inggris untuk masa depan mereka?
Namun mau sekeras apapun Budi membela dirinya, Budi tetap salah di mata Vera. Dan sebagai akibatnya, Vera akan memotong waktu pacaran mereka sebelum Budi bisa masuk ke kelas bahasa Inggris lagi. Demi bisa membayar hutangnya pada Vera, diam-diam Budi pun belajar bahasa Inggris setiap hari. Di tengah teman-temannya yang masih suka menyadap asrama putri, Budi yang merasa terganggu tiba-tiba tahu apa yang harus ia lakukan dengan ilmu komputernya. Ya, dari hal itulah Budi mendapat sebuah ide brilian untuk membantu teman-temannya agar tidak jomblo dan tidak mikir jorok sendirian. Dan itu adalah aplikasi Tinder. Ya, aplikasi kayak Tinder lah maksudnya. Sebagai prototip awal, Budi ingin mencobanya untuk jaringan khusus mahasiswa aja. Tak disangka, ide brilian Budi langsung menjadi buah bibir di semua mahasiswa di kampus mereka. Tak terkecuali di teman-teman Vera. Maka malam itu juga, Vera langsung mendatangi kamar Budi karena ingin tahu mengapa Budi bisa mengembangkan aplikasi yang viral ini. Di sana Budi tentu sangat senang karena akhirnya Vera mau menemuinya lagi. Dan setelah dijelaskan bahwa programnya ini berawal dari Budi yang belajar bahasa Inggris diam-diam, Vera pun langsung luluh dan berkata bahwa ia bangga dengan kerja keras Budi. Dan lebih dari itu, Vera masih tak menyangka bahwa Budi ternyata bisa membuktikan janjinya. Setelah malam itu, Budi akhirnya bisa mendapatkan hati Vera seutuhnya. Dengan adu penalti penuh kemesraan, kini Budi tak harus lagi dipisahkan waktu 5 menit per hari. Bahkan setiap hari, mereka sudah terang-terangan menjadi sepasang kekasih yang mesra dan penuh perhatian. Tapi, ada yang harus Budi tahu. Di balik semua kemesraan mereka sejauh ini, Budi yang masih bingung dengan kenyataan ini pun langsung mengambil jalan keluar dengan mengantar Vera ke rumah sakit untuk memeriksakan kandungannya. Namun Vera benar-benar takut jika ayahnya sampai tahu kejadian ini. Maka Vera pun lebih memilih menyembunyikannya sampai mereka tahu apa solusinya. Tapi ketika Vera kembali ke kamarnya, tiba-tiba akhirnya hal yang Budi takutkan harus terjadi. Budi benar-benar tak menyangka kalau Vera harus menghadapi sakit yang seperti ini di saat ia ingin bertanggung jawab. Namun masalah Budi harus bertambah berat setelah ayah Vera langsung menyalahkan Budi dan menyeretnya keluar. Dan sebelum itu, sekali lagi ayah Vera mengancam agar Budi harus menjauhi anaknya, atau ia tidak akan segan-segan memenjarakannya. Tak lama berselang, Vera lalu mengajak Budi untuk meluruskan hubungan mereka. Dengan semua kejadian yang menimpanya, Vera merasa bahwa Budi mungkin bukanlah sosok pria yang bisa diandalkan. Vera bertanya, di mana Budi ketika ia sangat membutuhkannya? Kenapa Budi tak menjenguknya sedikit pun ke rumah sakit? Apakah Budi tak mau bertanggung jawab? Meski Budi sudah menjelaskan bahwa ia ada di rumah sakit dan berujung harus diusir oleh ayahnya, Vera lagi-lagi tak mau tahu dan hanya bisa menyalahkan Budi, seolah usaha Budi tak terlihat sama sekali. Walau Budi telah mengalah dan berjanji bahwa hal ini tak akan terjadi lagi, namun keputusan Vera sudah bulat. Di malam kelabu itu, Budi harus menerima kenyataan bahwa Vera ingin hubungan mereka usai sampai di sini. Walau Budi ingin segera keadaannya membaik dan berharap bisa melupakan Vera, tapi entah mengapa pikirannya selalu ada di masa lalu. Meski teman-temannya sudah berkata bahwa aplikasi kencan Budi semakin viral, Budi merasa bahwa aplikasi buatannya sama sekali tak berarti jika hatinya masihlah untuk Vera. Tapi tanpa Budi ketahui juga, di sisi lain, Vera nyatanya masih memiliki rasa untuknya. Dan rasa itu masih sangat besar. Dan layaknya teman-teman Budi, teman-teman Vera pun tak habis-habisnya membahas aplikasi ciptaan Budi yang sekarang semakin banyak peminatnya.
Singkat cerita, ketika seluruh dunia pertama kali mengalami COVID, nasib Budi seakan tak kunjung membaik. Karena bukannya mendengarkan peringatan teman-temannya untuk mematuhi protokol kesehatan, Budi justru meremehkannya. Karena merasa virus SARS bukanlah virus yang berbahaya. Dan karena itulah, di tengah hatinya yang masih kacau, Budi malah berakhir harus dikarantina di kampus hingga 2 minggu ke depan. Namun ketika Budi sudah pasrah karena demamnya masih belum turun juga, tiba-tiba ada sebuah keajaiban terjadi. Ulah, bukan yang ini. Yang satunya maksud saya. 林一，你快出来吧！林一，林一。 Tak Budi sangka, Vera akhirnya kembali untuknya. Dan di momen inilah Vera tiba-tiba berkata bahwa Budi adalah pria yang bodoh, teledor dan keras kepala. Namun di saat itu lantas mengapa hati Vera seakan tak bisa jauh dari Budi. Vera hanya ingin Budi sedikit lebih cerdas. Karena jika Budi tiada, siapa lagi yang akan mau menemaninya melewati kerasnya dunia? Dan karena Vera tahu bahwa dirinya masih mencintai Budi, Vera tak ingin Budi kenapa-kenapa. Bahkan Vera rela menanggung semua resikonya, termasuk walau harus dihukum bersama, mereka berdua akhirnya memutuskan untuk kembali merangkai hubungan mereka sekali lagi. Tak hanya itu, bahkan Vera kali ini berharap semoga di ujian akhir mereka nanti, Budi dan dirinya bisa lulus bersama, sehingga mereka bisa sama-sama melanjutkan ke Stanford. Dan singkat cerita, setelah Budi menyelesaikan tugas akhirnya, tiba-tiba ada sebuah surat yang akan mengubah hidupnya. 我寄了一些去美国上学的资料给你，他得让他自个儿拿主意。我不希望他再放弃第二次。我相信你也是。 Iya, tanpa Budi sadari, lewat aplikasi buatannya yang telah dipakai lebih dari 5 juta anak muda di seluruh Cina, pihak Stanford akhirnya langsung menawari Budi beasiswa IT S2 di sana. Bahkan lebih dari itu, Stanford juga akan membiayai penuh semua riset aplikasinya, hingga Budi lulus S2. Tak menunggu lama, Budi pun segera mengabarkannya pada Vera dan teman-temannya. Sesudah pesta kelulusan, ternyata Budi harus berangkat lebih dulu menuju Stanford, lantaran Vera masih belum selesai dengan kuliah koas kedokterannya. Di bandara, Budi berkata bahwa ia akan menunggu ujian Vera selesai. Dan Vera pun berjanji akan segera menyusul Budi jika semua studinya sudah selesai. Dan tak lupa, sebelum melepaskan Budi, Vera ingin Budi menyimpan segala kenangan mereka berdua, agar Budi selalu mengingatnya. Dan hal itu agar Budi selalu tahu bahwa jauh di sini ada seorang wanita yang akan selalu mendukungnya, hingga mimpi mereka berdua terwujud dengan sangat indah. Akhirnya, tak terasa 3 tahun pun berlalu. Meski awalnya diragukan, Budi akhirnya bisa membuktikan pada semua orang bahwa kerja kerasnya selama ini tak sia-sia. Meski semua orang tak ada yang percaya, Budi akhirnya bisa mematahkan anggapan semua orang yang meremehkannya dan menganggap dirinya bodoh, termasuk orang tua Vera. Iya, semua usaha dan pencapaian hebatnya Budi lakukan agar ia bisa diterima sebagai calon pasangan yang setara dengan Vera. Karena sekarang, aplikasi Tinder buatannya dilirik oleh banyak investor Amerika. Tak sedikit juga yang ingin membeli hak ciptanya dengan harga yang fantastis. Aplikasi yang ditawar 100 juta dolar atau setara 1,6 triliun rupiah oleh sebuah perusahaan digital ternama Amerika. Budi yang waktu itu sudah menjadi CEO bahkan masih tawari untuk menjadi CEO di tempat lain dan juga menjadi pengembang di perusahaan lainnya yang akan mengembangkan aplikasi social network terbaru.
Mereka sampai menjanjikan Budi rumah dan mobil mewah jika Budi mau tinggal permanen di Amerika. Namun Budi masih belum mau menerima semua tawaran itu. Karena apa? Karena Budi masih setia menunggu Vera untuk melanjutkan kuliah kedokterannya di Stanford. Meski harus menunggu sekian lama, Budi akan tetap menunggu Vera hingga mereka akhirnya bisa bersama lagi. Seperti bumi yang terus berputar dan tidak selalu mengikuti arah dan kemauan hati kita. Hari itu, Budi tiba-tiba menerima sebuah surat dari Beijing. Dan ketika dibaca, ternyata itu adalah sebuah surat dari Vera. Namun di saat Budi mengharapkan sepucuk surat itu berubah menjadi sosok Vera, yang Budi temukan justru seketika dunia indah Budi langsung runtuh tak tersisa. Seluruh bintang dan pelangi yang ia pupuk dalam hatinya harus patah jadi-jadinya. Bahkan harapan dan impiannya bersanding bersama wanita yang telah ia tunggu lebih dari 5 tahun harus kandas semudah ini. Karena di depan matanya sendiri, Budi harus melihat undangan pernikahan Vera. Yang sayangnya, sang mempelai prianya bukanlah dirinya. Di tengah laju dunia yang bergerak cepat, ada sebuah dunia dalam hatinya yang tiba-tiba harus berhenti berdetak. Tak pernah Budi bayangkan sebelumnya bahwa seseorang yang sudah mendukungnya, mencintainya dan menerimanya hingga sejauh ini adalah orang yang harus mematahkan hatinya. Namun setelah ia melihat sebuah kotak kenangan, tak sengaja ia temukan lagi sebuah kacamata hitam yang sepertinya memanggilnya untuk kembali. Iya, awalnya Budi tak berniat kembali. Dan setelah menguatkan hatinya berkali-kali, Budi akhirnya memutuskan kalau ia akan menghadapi semua pergolakan batinnya menuju sebuah altar paling menyakitkan. My dear friends of your church, in this way to keep each other and to give each other mutual. Meski berat dan terasa menyesakan, Budi harus menerima kenyataan bahwa sekarang semua kenangan manisnya harus berganti segudang tangis yang takkan pernah kering di dalam hatinya. Walau masih tersimpan sejuta tanya tentang mengapa Vera berubah menjadi wanita paling jahat dan mengapa Vera harus menikah dengan pria lain, Budi harus tetap menerima semua sayatan ini dengan hati paling tabah. Mungkin Budi bisa saja segera pergi dan langsung mengemasi segala luka dan kecewanya hari itu. Mungkin juga Budi tak harus membuka luka lamanya dengan menyaksikan Vera yang akhirnya berada dalam pelukan pria lain. Namun Budi lebih memilih jalan yang tidak mudah sama sekali. Dengan langkah tak pasti, Budi sudah mengatakan dalam hatinya bahwa ia akan menghadapi rasa sakit itu demi sebuah perasaan lega dan tenang, dibanding dia harus hidup bersama rasa ragu dan penyesalan tiada akhir. Maka di saat hati Budi sudah siap menerima kenyataan, Budi pun akhirnya menguatkan hatinya untuk pergi menemui Vera sekali lagi. Atau lebih tepatnya, untuk terakhir kalinya. Di momen itu, akhirnya Budi mulai bertanya, mengapa Vera tak pernah jadi menyusulnya? Apakah butuh waktu lebih dari 5 tahun untuk Vera kuliah di Stanford bersamanya? Atau apakah Vera tak pernah benar-benar mencintainya? Tanya Budi, seraya terus menanti sebuah jawaban penuh arti. Dan di detik itu juga, di saat hati Vera telah siap, ia pun mengungkapkan yang sebenarnya terjadi. Hari itu, di saat Vera tengah menyiapkan semua berkas kuliah di Stanford, ayahnya tiba-tiba harus berpulang, menyusul kepergian sang ibu seminggu sebelumnya. Iya, orang tua Vera telah tiada. Vera sebenarnya ingin sekali memberitahu Budi. Namun Vera takut jika kabar itu justru membuat kuliah dan pekerjaan Budi harus terhambat karenanya. Lagi pula Vera khawatir jika dia berada di Amerika bersamanya, Budi akan melakukan apapun untuknya.
yang otomatis akan mengorbankan masa depannya sendiri. Padahal yang Vera ingin justru Budi bisa memilih dirinya sendiri daripada orang lain. Dan juga Budi perlu tahu, di saat Vera sedang berkabung, tiba-tiba kepala rumah sakit tempat Vera bekerja mendatanginya dan menenangkannya, sambil berkata bahwa semua badai ini akan segera berlalu. Vera tak perlu khawatir, karena ia tak akan meninggalkan Vera sendirian. Meski semula Vera menolak perhatiannya, lambat laun, entah mengapa hati Vera bisa bertaut dengan segala kebaikannya. Atau dengan kata lain, Vera telah jatuh cinta kepadanya sejak calon suaminya itu bisa mengisi relung kosong yang lama Budi tinggalkan. Ya, Vera meminta maaf. Ia meminta maaf karena sudah melanggar janjinya sendiri. Vera meminta maaf karena ia terlambat menyusul Budi untuk hidup berdua di Amerika. Dan Vera juga minta maaf karena ia tidak bisa mencintai Budi sepenuh hatinya. Namun sebelum Budi meluapkan semua amarah dan kecewanya, Vera ingin Budi tahu sesuatu. Jauh sebelum Vera tahu bahwa Budi adalah pria yang bertanggung jawab dan setia kepadanya, Vera diam-diam sudah menyukai Budi sejak pertama kali mereka berteman. Vera ingat ketika dengan penuh keberanian Budi membela Vera di depan preman kelasnya. Padahal Vera tahu bahwa Budi tak bisa melawan mereka semua. Dan tanpa sepengetahuan Budi, Vera juga telah merekam permainan harmonika Budi, walau suaranya sumbang sekalipun. Dan tak lupa Vera pun berkata bahwa ia sebenarnya tak ingin datang ke demo bodoh Budi waktu itu. Namun karena Vera tahu bahwa Budi sangat ceroboh dan tidak berpikir dua kali, ia pun datang menemaninya. Ia pun terpaksa menemaninya dan harus dihukum ayahnya karena masih bergaul dengan anak bodoh seperti Budi. Dan mungkin Budi sempat bertanya, mengapa waktu itu Vera tiba-tiba bisa berkuliah di kampus swasta yang sama dengan Budi? Asal Budi tahu, sebenarnya Vera sudah diterima di Stanford University. Namun setelah Vera membaca nama kampus cadangan Budi, Vera tahu juga bahwa Budi sudah belajar keras demi dirinya. Namun mengapa Vera lebih memilih Budi? Itu semua karena Vera ingin Budi percaya pada dirinya dan tidak melupakan mimpinya. Mimpinya sebagai ahli IT paling sukses di Cina. Dan juga Budi perlu tahu, hati Vera sangat hancur ketika ia harus melepas Budi di bandara hari itu. Bahkan Vera sengaja ingin Budi melupakannya saat Vera harus mematikan telepon Budi berkali-kali. Karena jauh di dalam hatinya, Vera telah menyembunyikan tentang penyakit kedua orang tuanya. Jadi sekali lagi, tolong maafkan aku. Maafkan aku, Budi. Aku terpaksa melakukan semua ini karena aku pernah mencintaimu begitu dalam. Setelah mendengar semua kesaksian Vera yang ternyata telah mengorbankan segalanya demi dirinya, Budi pun akhirnya tahu apa yang harus ia katakan. Sebelumnya Budi ingin meminta maaf karena ia terlambat menyadari semuanya. Budi minta maaf karena ia seharusnya bisa menyelamatkan cintanya jika ia peka sejak awal. Jika saja Budi sadar bahwa pengorbanan Vera begitu besar untuknya, mungkin ia tak harus biarkan Vera bersama pria lain. Dan sekarang, di tengah tawa palsu mereka, Budi pun mengucapkan semua mimpinya. Seandainya Budi tahu bahwa Vera harus mengorbankan mimpinya demi pria bodoh seperti dirinya, mungkin saat ini Vera akan tahu tak pernah ada wanita lain yang sangat ia cintai selain Vera. Seandainya Budi sadar lebih cepat bahwa penantian Vera butuh kepastian secepatnya, mungkin Vera akan memahami bahwa tak pernah setitik pun ia melupakan kacamata hitam yang selalu ia simpan, bersama segala kenangan mereka yang lebih dari barang mewah apapun yang sanggup Budi beli. Seandainya waktu itu Budi tahu kalau orang tua Vera telah tiada, mungkin hari ini Budi akan langsung mengajak Vera terbang ke Amerika dan akan segera melamar Vera seperti mimpi mereka berdua. Dan terakhir, jika saja Budi bisa memutar waktu lebih cepat, Budi hanya ingin kembali menjadi pria bodoh dan ceroboh
yang bisa menyelamatkan pernikahan Vera yang mempelai prianya adalah Budi. Tapi tak apa. Budi tahu bahwa garis waktu telah memberikan semua kebenaran ini tepat pada waktunya. Sekalipun Budi harus kembali lagi sebagai pecundang dan harus merelakan wanita yang ia cintai harus hidup bersama pria lain. Terlepas dari rasa sakit hatinya, Budi juga ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk pengalaman mereka berdua selama ini. Karena Budi menyadari, jika bukan karena bantuan dan semangat serta dukungan Vera, Budi tak akan bisa jadi seperti sekarang. Bahkan Budi juga berterima kasih atas pengalaman pahit dan rasa sakitnya. Karena tanpa itu semua, Budi tak akan bisa menjadi Budi yang hari ini, yang bisa melepas Vera dengan penuh keikhlasan dan penerimaan. Dan sekali ini, izinkan aku meninggalkan kotak pemberianmu untuk kau kenang selama hidupmu.我叫周小芝，我的志向是斯坦福。Hari-hari terasa lebih pendek. Langit terasa lebih cepat menjadi gelap. Momen-momen hangat mendadak membeku. Dan kita harus memilih sebuah ambang kehidupan yang harus kita taklukkan walau penuh gelombang. Iya, setidaknya kata-kata itulah yang mengalir sepanjang saya menonton film ini. Sebuah film yang saya kira awalnya akan berujung manis karena penuh tawa di awal lah, penuh tawa, penuh bercanda. Tapi balik lagi, tapi seperti sebuah kenangan manis yang selamanya harus tersimpan rapi di kotak mereka berdua. Dan itu sama dengan kehidupan di dunia nyata, yang gak selamanya menjanjikan langit biru, penuh bintang dan juga pelangi yang indah. Karena ada kalanya, hidup yang harus kita perjuangkan sama seperti kacamata hitam milik Vera, yang tak selalu memberi cahaya terang untuk kita bawa ke ujung hari. Hingga pada akhirnya kita bisa menyadari bahwa setiap pilihan selalu mengandung konsekuensi yang tak bisa kita hindari. Dan dari film ini, kita bisa menarik sebuah pelajaran. Bahwa masa lalu itu indah, karena kita bisa memilih bagian mana yang ingin kita ingat. Namun jika kita harus mengulang dengan siapa masa lalu itu menjadi indah, mungkin itu tandanya kita harus berbenah menjadi lebih baik. Saya Gogun dan segenap tim Musra Glory mengucapkan terima kasih. Terima kasih buat yang sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih buat yang sudah memberikan like. Terima kasih buat yang sudah memberikan komentar, subscribe dan juga memencet tombol thanks-nya. Karena apapun yang kalian lakukan untuk channel ini sudah sangat bantu channel ini berkembang sampai hari ini. Jadi sebagai penutup saya pengen bilang ke kalian semua, kalau kalian lagi ada banyak masalah dan itu berat banget, yang tenang. Gak perlu buru-buru, gak perlu nyusu-nyusu. Selesaikan semuanya dengan kepala yang dingin. Dia sekarang tarik napas, buang, tengah kopinya ambil koreknya dan sebatian aja dulu.